Perjalanan pulang kampung. Semoga Allah berikan keselamatan sampai di kampung halaman dan selamat juga sampai kembali ke Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini insyaallah saya akan sedikit berbagi tentang siapa sih orang-orang yang beruntung itu. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengukur kesuksesan seseorang itu tentu tidak jauh dari persoalan materi. Itu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Ada juga yang lainnya mengukur kesuksesan itu dari sisi pangkat, jabatan, atau prestasi yang sifatnya itu balik lagi ke materi. Sebenarnya tidak salah jika sudut pandangnya adalah dari sisi keduniaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan satu pencerahan kepada kita semua tentang siapa sebenarnya orang-orang yang beruntung itu, yaitu dalam surat yang sangat kita hafal sebenarnya. Ini surat pendek sebenarnya. Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Kurang lebih terjemahnya di ayat pertama itu Allah bersumpah atas nama waktu. Ada mufassir lain yang menyebutkan bahwa wal 'asr ini diartikan sebagai waktu asar. Yang dapat kita simpulkan adalah wal 'asr ini adalah suatu waktu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat keduanya, yaitu innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini Allah yang mengatakan. Ini Allah yang mengatakan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Lalu supaya kita tidak rugi, berarti ada lawan katanya. Siapa mereka? Supaya kita tidak rugi, ayat berikutnya Allah terangkan illalladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Lalu siapa yang kedua? Setelah beriman itu belum selesai Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah wa'amilu sholihat. Wa'amilu artinya melakukan amalan atau perbuatan. As-sholihat itu adalah pengertian dari kebaikan atau amal perbuatan yang baik. Nah, ini dua syarat supaya kita tidak merugi atau sebaliknya kita mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, siapa orang-orang yang beruntung itu? Watawasau bil haq. Watawasau bil haq dapat diterjemahkan kurang lebih orang-orang yang saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu watawasau bis sabri, yaitu mereka yang saling menasihati di dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, surat ini tergolong surat yang pendek dan mungkin kita saking hafalnya mungkin kita tidak sempat merenungkan dari surat ini karena saking pendeknya. Tapi dari terjemah yang merupakan kunci keberuntungan ini bagi saya pribadi, oh ternyata untuk mendapatkan keberuntungan itu yang pertama kita harus beriman. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Di luar sana ada orang yang mungkin lebih dermawan dari kita, ada yang lebih baik dari kita sifatnya, akhlaknya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kalau ngasih bantuan bukan 2.000, bukan 5.000, bukan 10.000, bisa jadi jutaan. Kita sering dengar tuh di TV-TV ada donasi, kemudian mereka salurkan melalui sebuah tayangan TV. Berapa puluh juta yang mereka sumbangkan. Tapi apakah itu tercatat di akhirat nanti?
Tidak sama sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena syarat untuk diterimanya amal yang pertama adalah beriman. Artinya kita walaupun ketika kita bersedekah sedikit, tapi kita sudah ada modal iman. Mereka yang di luar sana dengan modal harta yang begitu banyaknya ternyata tidak dinilai oleh Allah sebagai amal kebaikan di akhirat. Tapi apakah Allah tidak membalas mereka? Allah tetap membalas kebaikan mereka, tapi hanya di dunia saja. Sedangkan orang-orang yang beriman ketika mereka melakukan amal kebaikan, mereka akan dibalas di dunia dan di akhirat. Ini keberuntungan pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian setelah beriman melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini kira-kira kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, amal soleh itu ada dua, yaitu ibadah kepada Allah dan muamalah kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, baik manusia maupun yang bukan manusia. Kemudian ada kalanya di antara kita itu namanya manusia, seperti kita pernah dengar, manusia itu kan al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, karena itu pentingnya sesama manusia kita perlu saling mengingatkan di dalam kebenaran. Ketika kita ada melakukan khilaf, maka sahabat kita, saudara kita mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Maka ini juga tergolong orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengalami satu musibah, mengalami satu ujian, kadang-kadang hati kita, perasaan kita merasa sedih, terluka, bahkan ada yang sampai berlarut-larut. Maka kalau di antara kita mengalami yang demikian, barangkali ada saudara-saudara kita, sahabat kita, saudara kita yang memberikan nasihat berupa mengingatkan tentang kesabaran, bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mengingat surat yang pendek ini sebagai surat yang mendalam, karena ini adalah kunci dari bagaimana kita mendapat keberuntungan. Perlu diingatkan kembali bahwa orang-orang yang mendapat keberuntungan itu yang pertama adalah orang yang beriman, kedua orang yang melakukan amal soleh, yang ketiga orang yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan terakhir orang yang saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.